Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi sekarang sebelum dimulainya pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Doanya dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Iya, silakan ketua kelas. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekarang ibu akan mengabsensi terlebih dahulu ya. Aramiko Tawargayo, Ibu. Mifratul Aini, Munawara, Anarahmi, Miftahul Rusdi, Ibu. Syawana, Faidah Hasna, Khairul Nisa, Nadiatul Mutmainnah, Bulan Dania, Dian Nafita. Baik, berarti hari ini hadir semua ya. Baik, coba kondisikan dulu tempat duduknya yang rapi. Jika ada sampah di bawah tempat duduk, silakan diambil. Sudah bersih, Bu. Sudah bersih. Baik, Ibu ingin bertanya nih. Hari ini hari apa? Kalau hari Jumat kita memakai seragam pramuka. Ya, seragam pramuka. Kalau seragam pramuka kita gunakan saat kita pergi ke sekolah. Nah, kalau misalnya kita mau tidur, kita memakai seragam apa? Baju tidur. Ya, baju tidur. Nah, jadi topik pembelajaran kita hari ini tentang yaitu tentang pengolahan bahan dasar pakaian. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini nantinya anak-anak ibu semua dapat menyebutkan orang-orang yang terlibat dalam proses pengolahan bahan dasar pakaian. Kemudian dapat menyebutkan jenis-jenis pekerjaan dalam proses pembuatan pakaian dan dapat menjelaskan manfaat dari keberagaman jenis pekerjaan dan dapat menentukan banyaknya sentimeter pada bangun datar. Untuk selanjutnya, Ibu harapkan nantinya pada saat Ibu menjelaskan tidak ada yang berbicara, tidak ada yang mengganggu teman, harus benar-benar fokus supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah. Baik, untuk langkah pembelajaran kita hari ini kita ada diskusi, kemudian kerja kelompok dan presentasi. Untuk sistem penilaiannya yang pertama sekali menilai sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Sekarang Ibu akan membagi kelompok dulu ya. Ibu bagi pertama Ibu tentukan dulu komandannya ataupun ketua kelompoknya ya. Kelompok 1 Aramiko Tawargayo ketuanya. Kelompok 2 An-Narahmi ketuanya. Kelompok 3 Miftahul Rusdi. Untuk anggotanya kelompok 1 Mifratul Aini, kemudian Munawara. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Duduk lingkaran ya. Kemudian untuk yang ketua kelompoknya An-Narahmi, itu anggotanya Syawana, kemudian Faidah Hasna. Untuk Miftahul Rusdi, Nadiatul Mutmainnah, Dian Nafita.
dibacakan oleh ketuanya boleh ataupun anggotanya boleh. Dimulai dari kelompok 1. Siapa yang mau membaca? Iya, silakan. Dari bahan dasar sampai ke pasar. Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas dan serat daun. Ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Paragraf kedua. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Bulu domba disediakan oleh peternak domba. Serat sutra disediakan oleh peternak ular. Selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok 2. Bacakan paragraf ketiga. Yang lain tolong disimak ya. Bahan dasar dikumpulkan dibawa ke pabrik pemintal. Pemintal meminta bahan dasar di pabrik pemintalan. Mereka meminta bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin-mesin modern. Satu paragraf lagi. Benang yang telah dipintal dibawa ke pabrik kain. Penenun benang menjadi kain. Mereka menenun dengan mesin modern. Kelompok 3. Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit. Penjahit menjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin yang canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun. Kita memiliki baju karena bantuan penjahit. Nah, jadi sekarang itu pertanyaan nih. Tadi sudah membacakan bacaannya. Nah, menjelaskan tentang apa cerita itu? Tentang pakaian. Ya, menjelaskan tentang pakaian. Nah, apa itu pakaian? Ada yang tahu? Yang kita pakai, ya, atau yang kita kenakan. Apa fungsi dari pakaian? Untuk dan menutup dari sinar matahari dan hujan. Iya, benar. Boleh juga untuk menandakan pekerjaan seseorang. Misalnya ayah Anda Rahmi memakai baju loreng, berarti ayah Anda Rahmi tentara. Iya, tentara. Nah, sekarang coba lihat PPT. Di sini ada jenis pekerjaan dalam proses pembuatan pakaian. Nah, ada jenis-jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan dapat dibagi menjadi 2, yaitu jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apa contoh dari pekerjaan yang menghasilkan barang? Menjahit. Selain menjahit apa? Pemintal, penenun. Penenun. Selain penenun, coba perhatikan gambar yang ada di PPT. Nelayan menghasilkan ikan. Kalau petani menghasilkan. Contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa apa contohnya? Guru, Dokter. Ya, guru. Iya. Guru. Selain guru apa lagi? Dokter. Dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada jenis pekerjaan dalam proses pembuatan pakaian. Yang pertama ada petani kapas. Nah, jadi petani kapas itu akan menanam kapas, kemudian setelah kapas itu berbunga, yang diambil bunganya itu. Setelah diambil bunganya itu dikeringkan, kemudian baru dikasih ke pabrik pemintal, dipintal menjadi benang. Kemudian ada peternak ular sutra dan domba. Kalau peternak ular sutra itu yang diambil kepompongnya. Kalau domba itu yang diambil apa? Bulunya. Bulu domba. Setelah dari petani baru dikasih ke pemintal. Nah, pemintal di sini fungsinya itu untuk memintal kapas tadi itu menjadi benang. Dengan mesin apa kalau zaman sekarang? Dengan mesin yang canggih. Ya, ini ada gambarnya. Kalau yang di atas itu, kalau yang ini merupakan yang tradisional. Kalau yang bawah ini yang modern. Untuk selanjutnya ada pekerjaan penenun dan penjahit.
Penenun itu fungsinya menenun benang tadi menjadi kain. Ditenun ada yang menggunakan tradisional, ada yang menggunakan mesin modern. Kalau sekarang semuanya menggunakan mesin yang modern. Kemudian penjahit yaitu membuat menggambar pola baju pada pakaian. Kemudian setelah dijahit dijual ke pasar. Nah, setelah itu di sini ada contoh pakaian yang sudah jadi. Nah, ini merupakan pakaian apa? Pakaian sekolah. Yang terbuat dari kain katun. Kemudian ada contoh pakaian kain sutra. Ini kain wol. Nah, untuk selanjutnya ini ada gambar kalau ini Kain batik yang ini kain batik katun. Nah, coba perhatikan motif dari ketiga pakaian ini menyerupai apa? Belah ketupat. Ayo, apa? Nah, kalau yang ini? Segitiga. Iya, segitiga. Kalau yang ini? Persegi. Ya, ada yang juga membentuk seperti lingkaran. Nah, jadi untuk sekarang kita akan belajar menentukan simetri putar pada beberapa bangun datar. Ada yang tahu apa itu simetri putar? Ada simetri putar? Putar. Putaran pada sebuah bangun datar. Ya, banyaknya putaran pada sebuah bangun datar. Ketika diputar dia akan menempati pola yang sama. Nah, bagaimana cara menentukan simetri putar? Ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama apa? Menentukan titik pusat. Di mana letak titik pusat? Di Nah, setelah itu ketentuan yang kedua menentukan titik sudut. Di mana letak titik sudut? Di sudut. Ya, kita beri nama titik sudut titik A, titik B, titik C, titik D. Nah, kemudian kita putar dari titik A ke titik B 90 derajat. Apakah menempati tempat semula? Tidak. Kemudian kita putar dari titik B ke titik C 180 derajat. Apakah menempati tempat semula? Menempati. Berarti sudah ada Satu diputar. Kemudian kita putar dari titik C ke titik D. Apakah menempati tempat semula? Tidak. Kemudian kita putar dari titik B ke titik A. Apakah menempati tempat semula? Menempati. Ya, berarti persegi panjang memiliki dua simetri putar. Nah, sekarang Ibu ingin perwakilan dari setiap kelompok untuk melakukan percobaan di depan kelas. Siapa yang duluan yang mau maju? Ya, silakan Amiko. Yang mau menentukan yang mana? Ya, boleh. Silakan. Yang lain perhatikan ya. Iya, Bu. Yang pertama kita putar dari titik A ke titik B, dia ke tempat yang semula. Apakah menempati tempat semula? Menempati. Ada satu. Kemudian kita putar lagi dari titik B ke titik C, dan dia menempati tempat yang semula. Kemudian dari titik C ke titik D, dia juga tetap menempati tempat yang semula. Kemudian kita tarik dari titik D ke titik A. Ya, berarti persegi memiliki Simetri putar. Terima kasih Ramiku. Ya, untuk sekarang Ibu akan membagikan LKPD dan melakukan percobaan bersama teman kelompoknya ya. Sekarang coba buka LKPD-nya. Sudah? Di halaman pertama ini ada nama kelompok, diisi nama kelompoknya, kemudian ada anggota kelompok. Untuk lembar selanjutnya,
dibuat, jadi bisa dilihat panduan yang di atas ini. Kemudian yang untuk selanjutnya dibaca pertanyaan yang di bawah tabel ini dan diisi jawabannya di lembar jawaban yang sudah Ibu sediakan di sebelahnya. Kemudian halaman selanjutnya di sini disuruh diskusikan dengan teman kelompok manfaat dari keberadaan pekerjaan. Kemudian perhatikan yang simetri putar pada bangun datar. Sudah. Nah, kan tadi Bu ada membagikan pola dan bentuk-bentuk dari bangun datar. Nah, sekarang bagikan pola itu kepada setiap temannya satu dapatnya, satu-satu. Coba bagikan dulu. Beserta dengan polanya. Ya, pola yang ini ya. Disesuaikan, dibagikan sesuai dengan pola. Kalau ini gambarnya trapesium, berarti yang dibagikan kepada temannya trapesium. Nah, setelah itu letakkan bangun datar itu pada pola yang sudah Ibu buat itu. Iya. Nah, kemudian sudah semua? Kalau sudah, tentukan titik pusatnya menggunakan pulpen. Ya, menggunakan pulpen. Ya. Kemudian baca langkah-langkah yang terdapat pada LKPD. Misalnya mau menentukan simetri putar pada jajar genjang. Nah, bacakan langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan titik pusat. Sudah ditentukan semua? Sudah. Setelah itu, tuliskan nama setiap sudut. Nah, dituliskan nama setiap sudut. Ya. Kemudian pastikan penamaan dari semua bangun datar sama letak dengan polanya. Ya, jangan sampai salah polanya, nanti akan tidak akan sama seperti banyak simetri putar. Kemudian putarlah semua bangun datar di atas 90 derajat. Nah, kemudian putar lagi 180 derajat. Ya, betul. Kemudian putar lagi 270 derajat. 200. Kemudian putar lagi satu putaran penuh. Berapa satu putaran penuh? 360 derajat. Berapa hasil dari banyaknya simetri putar pada trapesium? Ya, silakan ditulis di tabel yang sudah Ibu sediakan. Untuk selanjutnya dilakukan bekerjasama dengan kelompoknya ya. Kalau sudah silakan masing-masing. Sudah selesai? Yang kelompok ini sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah, siapa yang mau maju duluan? Kelompok berapa? Ayo, kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 1 boleh, silakan maju kelompok 1. Kelompok yang lain memperhatikan ya, jika ada koreksi silakan disampaikan nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi perhatikan dulu Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pembuatan pakaian. Pertama di sini siapa, yaitu jawabannya yaitu peternak domba dan sutra. Yang mengerjakan yaitu memelihara domba dan ulat sutra, di mana yaitu kebun menghasilkan yaitu bulu domba dan kepompong sutra. Jawaban yang ketiga yaitu siapa,
Jadi di sini jawabannya itu pemintal. Yang mengerjakannya yaitu memintal kapas. Yang dimana jawabannya yaitu pabrik pemintal. Yang menghasilkan yaitu benang. Yang keempat yaitu siapa penemuannya yaitu penenun. Yang mengerjakan yaitu menenun benang. Di mana yaitu pabrik kain. Menghasilkan yaitu menghasilkan kain. Yang terakhir yaitu siapa? Tukang jahit. Yang mengerjakan yaitu menjahit, di mana yaitu tempat penjahit menghasilkan yaitu menghasilkan baju. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kelompok berapa yang maju? Kelompok 3, silakan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di persegi panjang memiliki 2 simetri putar, persegi memiliki 4 simetri putar, jajar-jajar memiliki 2 simetri putar, belah ketupat memiliki 2 simetri putar, trapesium sama kaki memiliki 1 simetri putar, trapesium siku-siku memiliki 1 simetri putar, layang-layang memiliki 1 simetri putar, dan lingkaran memiliki simetri putar yang tak terhingga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus-bagus ya presentasinya, jawabannya juga benar. Ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Ya, silakan. serat jeruk itu termasuk ke dalam pengolahan bahan dasar apa Bu, alami atau buatan? Kalau serat jeruk itu buah, berarti dari alami. Ya, ada yang lain ada yang bertanya? Saya Bu. Benang nilon terbuat dari bahan pengolahan dasar. Dasar apa Bu? Dan bagaimana contoh pakaian dari bahan nilon tersebut? Ada yang bisa jawab? Dari siswa ada yang bisa jawab sebelum Ibu jawab pertanyaan dari Munawarah? Ya, ada Bu. Nah, kalau nilon itu dia dari bahan non-organik. Contohnya itu seperti pakaian berenang, pakaian yang tidak bisa diserap keringat kita. Nah, siapa yang menyimpulkan pembelajaran kita? Saya Bu. Ya, silakan Syawana. Jadi kesimpulannya Bu, pakaian adalah sesuatu yang kita pakai. Fungsi dari pakaian untuk menutupi aurat serta melindungi kita dari panas matahari dan hujan. Jadi pekerjaan yang terlibat dalam proses pembuatan pakaian ialah petani kapas, peternak tulang sutra dan domba, pemintal, penenun dan penjahit. Oleh karena itu, setiap pekerjaan itu saling berkaitan seperti dalam memproduksi sebuah baju, dalam membuat motif. Pada baju juga terdapat motif-motif yang diambil dari bentuk-bentuk bangun datar, seperti baju batik yang bermotif segitiga, persegi, belah ketupat dan lain-lain. Lain ada yang memberikan kesimpulan? Tidak, kalau tidak ada juga lengkapi. Nah, betul ya kesimpulan dari Syawana bahwasanya pekerjaan itu memiliki keberagaman. Seperti penenun memerlukan si pemintal memerlukan si penenun memerlukan si penjahit. Kemudian motif baju itu ada yang diambil dari motif bentuk-bentuk bangun datar seperti persegi panjang, persegi, jajar genjang, lingkaran dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah kamu menyenangkan. Jadi sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi. Dikerjakan sendiri-sendiri ya, tidak ada yang mengetek. Sudah selesai dikerjakan? Sudah. Sekali kembali. Baik, bagus ya jawabannya. Nanti Ibu periksa dulu. Setelah Ibu periksa, Bu nilai, kemudian Ibu bagikan kembali kepada siswa Ibu. Nah, jadi Ibu harapkan untuk minggu depan kita akan belajar tentang alat komunikasi dan keliling bangun datar. Jadi Ibu harapkan kepada anak Ibu semua belajar di rumah dengan rajin supaya kita menjadi orang yang sukses ke depannya. Amin. Baik, sebelum ditutupi pembelajaran, bila kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.